Kayak misalnya, wah ini pemerintah masukin Cina terus yang dimasukin. Ini negara mau dijual sama Cina. Ini kaitannya sama negara kita kan? Dengar keterangan resmi dari pemerintah, jangan mudah terbawa kabar demikian. Memahami tentang as-sam'u wa ta'ah, maknanya apa? Ini pernah kita jelaskan juga. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah pernah menjelaskan poin ini. Bahwasanya at-ta'ah semua kita memahami, mentaati penguasa. Tayyib, mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan qawaid dan dhawabit syara'. Ketika perintah dan arahan yang diberikannya bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, oke? Bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat, maka pada saat itu kita meminta maaf dan kita na'tadzir, memohon uzur, meminta maaf dan tidak bisa menuruti mereka di dalam poin perintah tersebut, namun secara umum tetap menjaga, mendengar dan mentaati. Tidak menjadikan itu alasan untuk memberontak dan mengingkari semua perintahnya. Paham ya? Berbeda dengan Khawarij dan lain-lain. Ketika ada satu poin aja bertentangan dengan hukum syariat, ini jadi hujah untuk membantah semua arahan pemerintah dan berontak kepada penguasa. Kita nggak begitu, sebagaimana konsep mentaati orang tua. Ketika kita wajib mengagungkan orang tua, kita agungkan seagung-agungnya orang tua. Oke? Arahannya dan lain-lain kita agungkan. Tapi ketika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat, maka poin itu jangan ditaati. Tapi bukan artinya boleh kurang ajar, bukan. Bukan artinya boleh kemudian mencela, mencaci dan memaki, apalah lagi menggulingkan bapak kita ganti sama bapaknya orang. Nah, nggak begitu. Sama konsep mentaati penguasa begitu. Ketika ada arahan, perintah yang bertentangan dengan syariat, sebelah situ kita nggak taati, sebelah situ. Tapi tetap mengagungkan dan tidak berontak, menjaga secara umum perintahnya yang lain yang nggak berontak, yang nggak berbenturan dengan qawaid dan dhawabit syara'. Itu satu, mesti difahamin tuh ya. Nah ini suka kusut, bahkan pada para, bahkan pada para da'inya juga. Poin ini nih. Oke, dikira dengan satu kejadian ini kemudian, dengan satu kasus ini kemudian akhirnya menghalalkan mereka untuk mengingkari keseluruhan keberadaan penguasa. Enggak begitu. Ya, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi penguasa yang kufur dan memaksakan kekufuran untuk berkata Al-Quran makhluk. Tapi apakah ia menyeru kepada pemberontakan atau mencela-cela memaki penguasa? Enggak. Sebelah situ tetap dia tegesin, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi tetap dia menghormati penguasa dan berkata, sambil dicambuki dan dia dipaksa untuk bilang Al-Quran makhluk, sambil dia berkata, Ya Amirul Mu'minin, hadli syai'an min kitabillah au sunnah Rasul. Ya Amirul Mu'minin, berikan aku satu hal aja dari kitabullah atau sunnah Rasul, bahwa Al-Quran ini makhluk. Berikan aku satu dalil aja. Aku lebih, kalau ada, aku katakan. Emang nggak ada. Tuh. Tapi ketika para fuqaha mengajaknya untuk berontak, mau nggak dia? Nggak mau. Para fuqaha Baghdad mendatanginya dan menyerunya untuk agar ia menyeru manusia. Karena kalau kalam Imam Ahmad yang bilang, bergerak manusia yang ngikutin. Begitu. Para fuqaha menghampirinya dan mengajak Imam Ahmad bin Hanbal untuk berontak. Dia bilang, la ad-dima. Awas, jangan. Darah. Tuh. Padahal udah kekufuran yang sampai titik maksa orang untuk ikutan kufur. Tidak, dia berontak. Satu ya. Nah kemudian kasus yang diatur oleh penguasa tersebut dan ternyata bertentangan dengan hukum syariat. Kasus tersebut haruslah kasus yang sifatnya ijma. Awas. Bukan ijtihadiyah. Paham nggak? Kalau perkara ijtihadiyah, kemudian penguasa melihat satu pendapat dan memaksakannya, memerintahkan kita untuk mengikuti pendapat tersebut, maka yang kayak gini ada kaidah umum namanya. Apa? Apa coba? Hah? Apa coba? Pernah dengar gak? Hah? Apa? Pernah dengar nggak? Come on. Ayo. Hukmul qadha yarfa'ul khilaf. Atau hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum dari qadhi, yakni dari hukum yang berlaku, ini menutup pintu ikhtilaf udah.
Fahim? Kalau pemerintah yang berlaku menentukan sebuah hukum, maka ikhtilaf yang terjadi ketutup. Udah, yang wajib atas kita adalah mendengar dan mentaati penguasa. Tuh. Hukmul qadhi yarfa' al-khilaf. Hukmul qadhi yarfa' al-khilaf. Oke? Misal, kasus. Pakai cadar. Pakai cadar ini kan khilafiyah. Hukumnya antara wajib dan sunnah di antara para ahli ilmu. Iya gak? Tapi misalnya pemerintahan, kasuslah Saudi. Pemerintahannya mengambil hukum, wajibnya untuk memakai cadar dan memerintahkan masyarakat, wanitanya wajib memakai cadar. Maka pada saat itu tertutuplah pintu khilaf, jadi wajib hukumnya untuk mereka memakai cadar karena wajibnya mereka mendengar dan mentaati penguasa. Faham? Karena perkaranya khilafiyah. Tadi Al-Quran makhluk, khilafiyah apa ijma? Perkara usul ijma yang nggak boleh khilaf di situ. Nah, jangan taatin. Sebelah situ mah, paham ya? Fahim? Ini supaya kebuka nih, jangan norak nih. Anda mau sebutin kasus yang bikin ente kaget nih. Kalau itu perkara ijma yang nggak boleh beda pendapat, kemudian pemerintah memaksakan untuk perbedaan pendapat, nah di situ kita diam dan nggak juga mengingkarinya secara umum. Pelan-pelan, enggak juga frontal, kita berkata di media yang dikonsumsi oleh banyak orang, dengan perkataan yang mengingkari keputusan dan arahan pemerintah. Enggak begitu juga, kalau iya ijma. Apalah lagi emang perkara yang ijtihadiyah dan di situ ada pertimbangan maslahat dan madarat yang penguasa punya. Pertimbangan sendiri, kita boleh punya ide yang berbeda tentang alasan mengapa tidak diadakan jamaah, boleh, kita punya ide yang berbeda, boleh. Cuman tetap, sikap di lapangan harus mengikuti yang punya hak untuk didengar dan ditaati siapa? Penguasa, bukan ustadz. Itu konsep ketaatan, jadi paham tadi? Oke? Taat semampunya untuk mentaati, bukan hal yang di luar kemampuan. Kemudian taat juga pada perkara yang memang pada perkara yang memang sifatnya terjadi khilafiyah di situ, maka hukum qadhi, apa tadi kaidahnya? Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Nikah. Oke, kita berpendapat nikah harus pakai ini jangan juga ngaco nih, pulang dari sini terus lu nekat lagi. Wanita harus pakai wali zen. Oke. Nah, misal ada sebuah negara Islam pakainya mazhab Hanafi. Yang dimana bagi wanita nggak mesti pakai wali. Menikahlah seorang wanita dengan seorang lelaki di sana. Misalnya wanita kita lagi berada di negeri sana, ketemu seorang lelaki, kemudian mau menikah. Dan mereka menikah di sana. Oke? Kita bilang nikahnya rusak. Kenapa? Nggak pakai wali. Nggak ada syarat. Tapi pemerintahan sana ngasih stempel, dia udah nikah. Dan sah nikahnya. Mau kata apa? Berarti sah. Udah, diem. Paham? Kalau lagi berisi bunse. Kadang ada beberapa kasus di mana wanita terlalu subur, oke? Ada yang udah 10 tahun nikah nggak bisa hamil, ada yang baru 5 tahun baru bisa hamil, ada yang setahun baru bisa hamil, gitu kan? Ada yang baru nikah seminggu gitu udah bisa hamil. Dan saking suburnya wanita kan beda-beda ya, level subur beda-beda. Saking suburnya wanita ada yang belum akad udah hamil. Ini saking suburnya, ini fenomena, oke? Fenomena. Itu fenomena kan, karena too fertilized, terlalu subur itu. Terjadilah kasus demikian, oke? Wanita hamil nggak boleh nikah. Ini khilafiyah apa ijma? Khilafiyah. Tapi dia dalam keadaan hamil, kemudian dia menikah, turun surat dari wakil pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah KUA, turun surat bahwasanya si fulanah memang istri fulan, maka sah. Sudah. Anaknya berarti dinisbahkan kepada bapaknya. Dah. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Kalau mau pinter barengan, ayo ngaji bareng. Buka hatinya, bersihin niatnya. Jangan kemudian baru dapat ilmu yang gak sesuai dengan seleramu, kemudian
pikiran buruk yang kau arahkan kepada seseorang yang menyampaikanmu ilmu dari Allah, dari Rasulnya. Akhirnya lidahmu mengatakan hal-hal yang membuat merugi kelak di hari akhir. Jangan. Ya, itu pentingnya ngaji usul fikih itu. Cuma kalau diajarin usul fikih terus, aduh, yang ngaji di sini bentar jangkrik doang, krik, 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 sepi, bubar. Itu ta'ah. Zen, dapat ya ta'ah. As-sam'u, mendengar. Artinya apa? Berita-berita yang kaitannya dengan negara kita, awas. Oke? Yang berkaitan dengan keamanan, berita besar dan kaitannya dengan negara kita. Oke? Maka dengar kabar yang datang dari jihad resmi pemerintah. Jangan dengar kabar apapun yang beredar sehingga akhirnya memupuk kebencian kita kepada penguasa. Faham ya? Yang kaitannya dengan negara kita nih. Paham nggak? Kayak misalnya, wah ini pemerintah masukin Cina terus yang dimasukin. Ini negara mau dijual sama Cina. Ini kaitannya sama negara kita kan? Dengar keterangan resmi dari pemerintah. Jangan mudah terbawa kabar demikian. Oke? Wah ntar kalau kelompok ini yang menang nanti jilbab akan dilarang dan gak boleh dipakai. LGBT akan diabsahkan sebagai mazhab negara. Ini kaitannya sama negara kita gak? Nah ente mau dengar hoax apapun yang beredar dari para da'i hoax. Oke? Atau mendengar keterangan resmi pemerintah. Dengar keterangan resmi pemerintah. Ini dalilnya adalah idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila Allah wa ila rasul walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Itu dalilnya dari Al-Quran. Apabila datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan teror, perkara yang berkaitan dengan keamanan, adha'u bih. Langsung mereka sebar-sebarin kabar yang enggak-enggak. Padahal kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada penguasa yang ada di antara mereka, niscaya orang yang emang mencari hakikat kabar perkaranya, niscaya mereka akan mendapatkannya. Tuh. Jadi berikan kepada yang berhak untuk menyampaikan. Jangan hoax apapun yang beredar terus kita telan, nggak boleh. Paham ya? Tapi, awas, kalau perkara yang berkaitannya dengan akidah, dengan agama, kemudian perkara yang sifatnya international dan bukan hanya kaitannya dengan negara kita, boleh kita punya sikap dan keyakinan sendiri. Berbeda dengan yang disampaikan dan diajarkan oleh pemerintah. Boleh nggak? Boleh. Contoh, di SMP negeri, wallahualam, Anda di sekolah dari kecil negeri. TK negeri, SD negeri, SMP negeri. Anda dari kecil negeri. Oke, kalau ada PAUD negeri zaman itu, gue di PAUD negeri. Negeri ya dari kecil. Oke, Anda dari kecil negeri. Itu diajarin bahwasanya manusia prasejarah itu Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Sueius. Dan ini mazhab negeri. Ini kaitannya sama negara kita doang nggak? Paham ya? Anda di mazhab negeri kelas 3 SD diajarin nih, manusia pertama kali ke bulan Neil Armstrong. Dan ini buku dari negara. Ini kaitannya sama negara kita doang atau sama agama kita dan kemudian universal? Itu boleh ente nggak percaya dan mendengar. Kalaupun penguasa yang mendogmakan itu, kita boleh nggak percaya. Nggak, manusia pertama Adam alaihissalam. Itu sisanya ini itu kedustaan mereka. Kalaupun mereka datangkan 1000 bukti, aku dihadapkan dengan perkataan Allah dan Rasulnya, maka aku dengar dan yakini apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia pertama ke bulan Neil Armstrong. Enggak, Allah yang bilang. Enggak ada yang bisa nembus langit dan bumi. Ya masyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tanfudhun illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu nembus ujung-ujung langit sama bumi, coba. Jin sama manusia yang Allah tantang. Coba tembus. La tanfudhun. Kalian tak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, dengan kuasa dari Allah, kayak Isra Mi'raj. Berarti nggak ada tuh Neil Armstrong, nggak ada tuh si selamat. Jadi kan Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan selamatnya orang Jawa. Jadi nggak ada selamat, nggak ada Neil Armstrong. Iya kan? Nggak ada itu.